billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Prahara di Padepokan Orang Bercambuk episode yang kelima. Lanjutan dari cerita silat para di Sangkal Putung. Selamat mendengarkan. Ketika itu, pertempuran di Padepokan Orang Bercambuk semakin bertambah sengit. Para cantrik dan para penyerang saling serang dan menghindar. Suara benturan senjata mereka bagaikan memekakkan telinga penuh peluh dan keringat telah mulai membasahi tubuh. Dan pada saat itu, Udut Gadrageni masih bertempur dengan Ki Urang Lepen. Kemarahan lawan yang sudah tidak terbendung lagi. Anak demit, dengar baik-baik. Akulah yang disebut penguasa Kalisasa atau iblis Kalisasa. Namaku tentu sudah didengar oleh semua orang di tanah ini. Orang-orang yang berpetualangan di dunia kanuragan akan segera menjadi gemetar jika mereka mendengar namaku disebut. Apa memang begitu, Kisana? Sambil meloncat, Putut Gadrageni mengambil jarak. Aku tidak mengira bahwa kaulah yang namanya telah bergaung dari ujung sampai ke ujung tanah Mataram ini. Tutup mulutmu, bocah sombong. Kau akan menyesali sikapmu itu. Aku tidak akan membunuhmu, namun aku ingin sisa hidupmu akan sia-sia. Sisa hidupmu akan menjadi cacat seumur hidup. Dan kemampuan ulah kanuragan yang kau pelajari akan menjadi mimpi yang buruk bagi sisa hidupmu. Kisana, ternyata kau memang seorang pembual, berkata Putut Gadrageni. Namun, orang yang disebut iblis Kalisasa itu masih tetap mengoceh bagaikan burung piu. Tidak ada gunanya seandainya kau memohon ampun meskipun kau mencilat telapak kakiku. Aku tidak akan pernah minta ampun iblis Kalisasa, namun aku ingin memanfaatkan omongan itu. Dan jangan menyesal jika kaulah yang akan mengalaminya. Cacat di sisa hidupmu sehingga kau akan kehilangan segala kemampuan untuk bangkit. Orang yang menyebut dirinya iblis Kalisasa itu menggeram. Jantungnya bagaikan tersentuh api. Sambil berteriak nyaring ia meloncat menyerang Putut Gadrageni dengan senjatanya yang berupa pedang besar. Namun, Putut Gadrageni bergeser selangkah surut. Dengan senjata cambuknya ia menepis serangan lawannya. Cedas! Tetapi Ki Urang Lepen yang menyebut dirinya iblis Kalisasa itu tidak melepaskan lawannya. Sekali pedang besarnya berputar. Lalu sambil melihat orang itu menyerang pula. Pedang besarnya menepas mendatar mengarah lambung anak muda itu. Namun, Putut Gadrageni ternyata mampu bergerak dengan cepatnya. Ayunan pedang besarnya sama sekali tidak mampu menyentuh tubuhnya. Bahkan demikian pedang yang besar itu terayun serta getaran anginnya menerpa kulit tubuhnya. Putut Gadrageni telah meloncat menyerang dengan senjata cambuknya. Wusdas! Iblis Kalisasa itu berusaha untuk mengelak, namun ia tidak berhasil menebas atau membebaskan diri sepenuhnya dari garis serangan Putut Gadrageni. Walaupun hanya sebuah sentuhan kecil, tetapi ujung cambuk Putut Gadrageni telah menimbulkan goresan di kulit lawannya. Ki Urang Lepen terkejut. Seguras luka telah menyilang di lengannya sehingga darah pun terlihat menetes dari lukanya.
Lawan Putut Gatragni yang bersenjatakan pedang besar itu mengumpat dengan kasar. Wah, dan kemarahannya telah membakar sampai ke jantungnya. Sementara itu di sisi lain pertempuran di samping sebelah kiri padepokan menjadi semakin sengit pula. Kedua belah pihak mengerahkan segenap kemampuan untuk menghancurkan lawan-lawannya. Dan pada saat itu di induk gelar pasukan yang dipimpin oleh Ki Widura, tiba-tiba saja datang seorang tua sebaya dengan Ki Widura telah melibatnya dalam sebuah pertempuran. Orang itulah yang ditugaskan untuk membunuh Paman Temenggung Untara. Namun tidak mudah bagi orang tua itu untuk membunuh Ki Widura. Orang yang berambut putih dan bermata tajam, yang merasa dirinya mempunyai kemampuan melampaui semua orang, menyangka bahwa ia akan dapat dengan mudah membunuh lawannya. Akan tetapi, yang dihadapi adalah sebaliknya, sebab Ki Widura mampu mengatasi semua serangannya. Serangan-serangan mata elang dari pesisir timur, julukan dari orang tua bermata tajam tersebut, yang menganggapnya akan dapat menentukan akhir dari pertempuran, ternyata tidak mampu menembus pertahanan Ki Widura. Tetapi Ki Widura pun merasakan bahwa serangan-serangan dari lawannya memang menjadi semakin berbahaya. Tangan mata elang dari pesisir timur menjadi semakin keras. Benturan-benturan yang terjadi kemudian telah menyakiti tulang Ki Widura. Namun pemimpin padepokan orang bercambuk bukan lawan lunak bagi lawannya. Justru gerakan Ki Widura semakin lama semakin cepat. Tangan lawannya yang semakin menjadi keras seperti batu semakin tidak menyakitinya. Orang berambut putih bermata tajam atau disebut juga mata elang dari pesisir timur adalah orang yang berpengalaman. Di saat kekuatan ilmunya yang tersalur di tangannya tidak menyakiti Ki Widura, maka ia pun mulai mengakui bahwa Ki Widura bukan sekedar memiliki kemampuan kemadakan dan keterampilan serta menguasai unsur-unsur gerak yang rumit. Maklum, Ki Widura adalah adik dari Ki Sadewa yang menguasai ilmu pedang yang sudah sangat menggetarkan dunia kanuragan. Apalagi Ki Widura salah satu murid dari Kiai Gringsing yang kebak dengan ilmu yang mumpuni. Ki Widura pun juga menguasai semacam ilmu kebal yang sedikit berbeda dari ilmu kebal yang pada umumnya. Jenis ilmu kebal Ki Widura adalah ia mampu mengurangi rasa sakit bila terkena serangan atau pukulan lawannya, bahkan rasakan sakit itu sama sekali tidak terasa atau mati rasa. Kau memiliki ilmu kebal, anak muda. Sentuhan tanganku tidak kau hiraukan. Ki Widura hanya tersenyum disebut dengan anak muda. Ia mendengar saja perkataan lawannya. Namun saat kemudian ia berkata, "Maaf Kisanak, bukannya aku mempunyai bekal ilmu kebal, namun sudah mengenal jenis ilmu yang kau pergunakan." "Jangan terlalu sombong, Widura," berkata lawannya. Namun saat kemudian orang itu mulai dengan serangan yang semakin membadai. Sentuhan-sentuhan tangannya menjadi semakin keras. Sentuhan tangan itu meskipun tidak menyakitinya, namun dapat dirasakan betapa besar kekuatannya. Dan semakin lama kekuatan itu semakin besar, sehingga mampu mengguncang ketahanan Ki Widura. Ki Widura pun kemudian tidak dapat menghadapi ilmu lawannya itu dengan semacam ilmu mati rasa saja. Namun Ki Widura mulai dengan mengeterapkan kemampuannya untuk mengurangi
mengurangi bobot tubuhnya. Dengan demikian maka serangan mata elang dari pesisir timur itu pun kemudian sulit untuk menyentuhnya. Ki Tura mampu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, meluncat ataupun melenting dan berputaran di udara, bahkan mampu bergeser dengan kaki yang bagaikan tidak menyentuh tanah. Perlawanan Ki Tura telah membuat lawannya menjadi semakin marah, namun juga gelisah. Dengan mengerahkan tenaga dan kemampuannya, mata elang dari pesisir timur masih belum mampu mengatasi kecepatan gerak Ki Tura. Lawan Ki Tura pun menjadi sangat marah. Oleh karena itu, maka orang itu pun tidak menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba saja ia telah mencabut pedangnya. Pedang yang sangat tajam bila terkena cahaya memantulkan sinar yang kebiru-biruan. Sambil mengancungkan pedangnya, lawan Ki Tura itu pun berkata, "Aku ingin tahu apakah tubuhmu mampu menahan tajamnya pedangku ini." Ki Tura menurunkan dahinya. Oleh karena itu ia pun harus berhati-hati. Sejenak kemudian pertempuran antara kedua orang yang berilmu tinggi itu menjadi semakin seru. Sementara itu di sisi kanan padepokan, Putuk Manyarseta masih bertempur dengan Ki Budak Ireng. Keduanya mempunyai bekal ilmu yang tinggi, sehingga pertempuran di antara mereka pun menjadi semakin sengit. Dengan garangnya Putut Manyarseta mengerahkan segenap kemampuannya untuk menyelesaikan pertempuran. Namun ternyata lawannya bukan orang sembarangan, sebab serangan-serangan dari kanan maupun kiri dan depan dapat dipatahkan oleh Ki Budak Ireng, sehingga ia sendiri yang semakin mengalami kesulitan. Dan pada saat itu serangan-serangan Ki Budak Ireng semakin sering mengenainya. Beberapa kali tubuh Putut Manyarseta tergerus senjata Budak Ireng. Walaupun goresan-goresan itu tidak menghentikan perlawanannya, namun darah telah menitik dari luka-lukanya. Putut Manyarseta pun menjadi marah. Ia pun segera meningkatkan kemampuannya. Serangan-serangannya pun menjadi semakin membadai. Ujung senjata yang berputar menyambar-nyambar sering menyentuh kulit Ki Budak Ireng pula. Tas. Ki Budak Ireng itu terkejut melihat permainan pedang lawannya dengan gerakan yang membingungkan. Ia baru mengalami dengan jurus pedang yang rumit dari padepokan ini. Beberapa kali Ki Budak Ireng mencoba mengambil jarak, namun Putut Manyarseta benar-benar mengerahkan tenaganya untuk memburunya, menyerang serta merampas segala kesempatan yang mungkin dapat dilakukannya. Ki Budak Ireng pun menggeram marah. Putut Manyarseta terasa selalu berada di hadapannya, sehingga Ki Budak Ireng itu benar-benar tidak mempunyai kesempatan. Namun Ki Budak Ireng tidak menyerah. Dihentakannya segenap tenaga kemampuannya untuk menahan serangan Putut Manyarseta. Namun kemudian Ki Budak Ireng itu pun meloncat mengambil jarak. Ki Budak Ireng yang mata gelap, ia tidak menghiraukan lagi serangan-serangan Putut Manyarseta. Ia berusaha dengan kesempatan sekejap itu untuk melepaskan ilmu puncaknya. Namun kecepatan gerak Putut Manyarseta memang tidak tertandingi oleh Ki Budak Ireng. Di saat Ki Budak Ireng berlutut pada satu kakinya sambil mengangkat tangannya, tiba-tiba saja pedang Putut Manyarseta telah meluncur deras menyambar pundak Ki Budak Ireng. Demikian keras sambarannya pedang Putut Manyarseta sehingga membuat lawannya itu terdorong dan kehilangan keseimbangannya. Pada saat hampir bersamaan, Ki Budak Ireng melepaskan ilmu puncaknya. Dari telapak tangan Ki Budak Ireng yang dihentakkannya meluncur seleret sinar kemerah-merahan dengan derasnya. Das!
namun arahnya tidak terkendali lagi. Sinar itu meluncur ke samping Putut Manyaseta. "Dasar anak dempit alas, kau memang licik," geram Ki Pundak Ireng. Dan setelah itu, ia pun jatuh terlentang. Pedang yang dilemparkan oleh Putut Manyaseta yang mengenai pundak lawannya itu telah membuat hilang semua angan-angannya tentang padepokan orang bercambuk yang ingin ia hancurkan itu. Demikianlah episode kelima cerita silat prahara di padepokan orang bercambuk. Lanjutan dari cerita silat bara di Sangkal Putung, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan subscribe, like, serta berkomentar, dipersilakan. Terima kasih. Sampai jumpa.